banci ras-ras kita pulung ibas ingat endah. Menjili kawari mabage lang padik udan, tapi wari endah izinkan Tuhan. Wari si menjili guna ras-ras kita pulung ibas los endah. Wakam ibabanci si benar. Ya, kam si terima tamu pe piga-piga saja kam kari jenda, mari ras-ras kita jenda. Maka silakan si benarkan kebaktin Natal bersama ibas kuta lo tepu endah. Meriah kelukur kami, kam kerina orang tua kami, senina entah peturang kami, goreng kam. Guna ras-ras kita melakukan Natal ibas kuta lo tepu endah. Ngatakan bujur kami ibas kerendu. Mari si benarkan Natal endah. Ras-ras kita mengatakan bujur mat Tuhan. Sebab Tuhan singgong persada kita ibas wari endah, ibas pergi endah, guna ras-ras kita ernakal. Temanta ibas pergi endah, bas Natal endah, Yesus sudah datang. Guna tainga Tuhan Yesus rengkudoni endah, endam kari si begi ras-ras ibas firman Tuhan, jaga endam kari wakta pulih, kos yang kai tujuh Natal endah. Kuagap kam krina sira endam Natal si sederhana na barang kapdu. Lali pohon Natal na, lali lilin na. Mabage, tapi meriah nih siakap? Tunggulah meriah siakap Tuh puji Tuhan. Lagi pohon Natal, lagu kami labajir pohon Natal, bajir pohon Natal. Tapi lagu kalau tujuan si utamana. Bagi jadi si utama Natal si ingat ibas wari Natal endah, si ingat Yesus ngoreng kudoni endah. Mari si menangan Natal endah, rendah kita muji Tuhan. Nomor 5 sendah jumpa kita wari raya. Sindekan nomor 5 ibas kertas pucinta, lingkap bebas layar bantu si ras-ras. Mari ras-rasin endekan lagu endah. Mater tuginya surah aku Dai ibas lagu ini na keriahan kape. Tapi bagi sukuina ayo tela mukrina meriah purna. Meriah? Kurang semangat kuida ngedekan ja. Gelarna endam Natal si pertama tahun 2024. Nggo kita Natal. Si dekan sekali
Yes. Ya, Siti main musik nama bagi dari semangat saka kita rele Shidumbai ke musiknya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom untuk kita semua. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Karena kasih dan anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kita, kita merasa Tuhan Yesus itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita telah diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di sini, diberi kesehatan, dan kita telah diantarkan satu persatu ke Los Desa Lautepu ini ya, untuk Natal bersama. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang diberikannya pada kita sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di sini. Di sini kami panitia penyelenggara Natal bersama ini dari GKMI Tanjung Langkat ya, Pos GKMI Tanjung Langkat, mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah kami undang, yang telah hadir di los ini untuk Natal bersama ya. Itu juga karena kemurahan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita berkumpul di sini itu karena Tuhan Yesus telah datang, sesuai dengan tema kita ya. Yesus telah datang. Di sini kami mengucapkan kepada seluruh undangan kami, ada yang dari GBKP ada ya? Ada dari GMI? Dari GBI? Ada juga ya kan? Ada juga yang di sini dari Siskala ya, yang begitu jauh datang kemari ya,
yang ikut mengambil bagian di dalam pelaksanaan Natal bersama ini, kami mengucapkan selamat datang. Ya, dengan sini aku suku benih. Oh, selamat datang anak kita di Tepu. Singgo sempat dulu, belum saya dalam kuburan Natal kita bersama izin damai. Lain dari kota ini, lain ini meeting. Karena itu saya cukup bersyukur ya, karena begitu undangan itu saya sebar, ada beberapa yang hadir. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita di sini dipersatukan oleh karena Tuhan Yesus ya, bukan karena latar belakang kita, tapi karena Tuhan, karena Tuhan Yesus. Amin ya. Kiranya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bujur dikatakan man abang Bapak Resi sehingga berikan kata pengalu-ngalu. Ya, saya berbahasa campur-campur malah berdalih bahasa Indonesia, bahasa Karo. Sebab tiga-tiga kita kajian dalam talak Karo. Tadi ibu guru buta-buta tadi ya, yang akan memberikan kata sambutan. Tapi sebelum kita mendengarkan kata sambutan mewakili undangan, kita akan naikkan satu pujian dari nomor 2. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Kita naikkan pujian ini. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Kurang semangat. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal untuk kita semuanya. Selamat Hari Natal. Ya, terima kasih untuk panitia Natal dari Gereja GKMI yang sudah mengundang kami. Kami perwakilan undangan dari Gereja GMI Laut Tepu. Mewakili saya sebagai pimpinan jemaatnya, nama saya Nofrina Goru Butar-Butar. Saya tidak bisa bahasa Karo Bapak Ibu, tapi selama beberapa bulan ini saya sudah sedikit-sedikit mengerti apa arti bahasa Karo. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang boleh memberikan kesempatan dan memberikan kita kesehatan hingga sampai saat ini. Ini adalah awal perdana kita merayakan Hari Natal di bulan Desember ini. Melalui perayaan Natal ini, biarlah kita semuanya umat Tuhan yang percaya kepadanya boleh menyambut kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan di dalam hati kita.
Bapak Ibu yang terkasih, kami juga turut berterima kasih untuk keluarga Bapak Pendeta dan seluruh panitia dan seluruh jemaat yang boleh tetap senantiasa memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk kami menikmati Natal di tempat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh tinggal di hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, Natal itu bukan tentang baju baru, sepatu baru, ada pohon terang, tapi bagaimana hati kita mempersiapkan, bagaimana hati kita menyambut kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah melalui perayaan Natal pada malam hari ini, Tuhan memang benar-benar hadir di tengah-tengah hati kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk kita semuanya. Shalom bagi kita semuanya. Ya, terima kasih untuk Ibu Butar-Butar yang sudah memberikan kata sambutan bagi kita semua yang hadir di sini. Senang ya, karena nanti Tuhan bilang Dia tidak melihat kita dari gereja mana, tapi bagaimana kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Kan itu yang terpenting ya. Jadi dari gereja manapun tadi kita sudah disebutkan, kita dari gereja yang manapun itu, satu tujuan kita malam hari ini. Kita mengingat bahwa ada yang datang dari surga. Namanya jelas, itulah Tuhan Yesus. Dan Dia sudah datang, bukan akan datang. Dia datang untuk memberikan keselamatan bagi kita. Inilah sukacita kita malam hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian. Setelah lagu ini nanti kami mengundang anak-anak kami, pemuda dan remaja akan mempersembahkan satu pujian. Mari kita naikkan lagu nomor 2 tadi, Dia lahir untuk kami. Setelah lagu ini nanti kami undang anak-anak kami yang akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami.
remaja boleh mengingat kebaikan Tuhan. Mereka siap bukan hanya menerima yang baik saja. Memangnya di laguna, sekalipun yang nggak baik itu mereka tetap bisa memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita orang tua? Amin ialah bagi ukur, lah bagi surah-surah terinasi terjadi. Baca dengan ini kita muji Tuhan. Baca dengan ini kita katakan bujur bang Tuhan. Ya mohon wari enda udan lalat laka kita banci kujuma. Laka banci kita berondol be. Si berondol bagai bang udan lalat. Tapi tetap kita katakan bujur. Sebab Tuhan sinemani kita ialah pernah salah. Ibadah sempurna. Ia guna kenal geluhna. Yesus sudah datang. Kaini silakokan adi Yesus naik enggore. Dek hari si bagi sada kesaksin ibas selina rasturang tanari Pak Tarigan. Banci kari itu dikena uga ia ngalokan Tuhan Yesus. Sangai begina Yesus naik enggore kudoni enda. Labuk guna kriya manusia tapi guna pribadi kita. Ijumpai na kita sekala. Banci kari si bagi kesaksin enda. Sopela nasi bagikan kesaksin ibas Pak Tarigan nari. Mari si puji sada puji ibas nomor 3 kertas lagunta. Yesus sudah datang. Apa yang kamu katakan? Yesus sudah datang. Apa yang kamu lakukan? Ya enda sada penungkunan pas lagu enda mah bagai. Mari kita naikkan pujian ini. Jual-jual salam. Jadi bahasa Karona salam malam kayak dari mana? Kita ngeranak kusitik mengenai juga naik gas kundari. Tapi wakaf pernah sebagi bas firman Tuhan mengenai kalak Samaria mah. Dia mengenai yang merah dan menjumpa Tuhan Yesus. Katakan satu kota nih kan mah. Aku jumpa Yesus tersakai perubahan ini nama bagi. Tuna di kesaksian bagian mah ugabe
singkat mengenai di bahasa Karonya mungkin ini campur aja ya bahasanya ya. Apa dibilang ya? Kalau bahasa Karo culik nah, oke. Dari mana dari yang dulu sama sekarang. Sebenarnya titik-titik nari dari kecil pun aku sudah ya bergereja. Tapi ya bergereja dibilang hanya rutinitas. Dosa masih tetap berjalan, dosa masih tetap kulakukan. Mulai dari kecil sampai saya SMA di Langkat ini, saya terus melakukan dosa. Dan tamat SMA, saya ke Jawa, itu lebih parah lagi. Karena mungkin selama di Langkat ini masih sama orang tua ya, masih ada takut-takutnya, lebih takut sama orang tua daripada Tuhan. Waktu saya ke Jawa, di situ lebih parah. Lama-lama saya merasa bosan dibilang kok gini-gini terus aku ya. Dalam hati kecilku, aku merasa bahwa ini memang salah, ini nggak benar. Tapi ingin melakukan yang benar tadi, kenyataannya yang salah dilakukan. Lama-kelamaan jadi kalau bahasa Karonya mendu apa bahasa Indonesia itu ya? Bosan. Kok gini aja? Kenapa mau ingin melepaskan, mau ingin meninggalkan yang kulakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tadi, tidak mampu, tidak sanggup. Sama seperti mobil itu kalau sudah kepater jalan di tempat situ-situ aja. Begitu juga hidupku. Dalam hati kecil ingin berubah tapi tidak sanggup. Ada saya sekitar 7 tahun di Jawa untuk melepaskan ingin berbuat benar tadi. Banyak hal-hal yang kulakukan. Ikut persekutuan, tidak juga. Ikut KKR, tumpang tangan, tumbang, enggak juga. Begitu-begitu aja. Dan akhirnya saya masih petuih tenaga pulang kampung, balik kemari. Dan di kampung Langkat inilah saya belajar akan firman Tuhan. Saya mendapatkan firman Tuhan yang berkesan awalnya. Dalan-dalan maka banci aku deges mandi batandai. Adi lid Alkitab atau mungkin orang teman-teman ada yang sudah tahu 1 Yohanes 5 ayat 12. Mungkin tak ada yang hafal ya. Saya bacakan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bahasa Karonya, bahasa Karonya, kalau silit ibas ia anak ibas ia lit kegelun kalau si lalit ibas ia anak ibata lalit ibas ia kegeluhan Kalau pengertian saya dulu pertama kali dalam firman ini hanya terbatas masalah hidup. Karena selama ini kan saya bilang saya hidup hanya begitu-begitu aja, bosan. Seperti orang mati, nggak bisa melakukan apa-apa, seperti dikekang. Saya lihat firman ini, saya baca firman ini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Cuma di sini pengertian saya dulu pertamanya terjang hidup. Kata hidup itu kalau tumbuh-tumbuhan ada bertambah besar ya, bisa menghasilkan, ada pertumbuhan. Hanya masih terjang di situ aja, cuma pengertian saya. Tapi saya lihat di ayat 11-nya, saya bacakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Yang saya bacakan di ayat 12 tadi, siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Ini anak ini Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Dialah Tuhan, Juru Selamat. Dialah Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan semua langit dan bumi. Dari situlah saya bisa lebih mengenal bagaimana Tuhan Allah yang saya kenal tadi bisa membuat saya hidup.
kalau dulu dosa-dosa ya mungkin ya seperti kita bilang cungit tadi ya, kayak orang Samaria itu berbohong, berdusta, ya kasar-kasarnya mungkin kalau hati saya yang paling payah terlua-lua. Terlua-lua itu bahasa Indonesia itu berzina. Nah, sama seperti di Matius 5 ayat 28 ya, itu masih terus melihat ya, ini sudah melakukan, merasa salah tapi tidak sanggup melewatinya, tidak sanggup untuk tidak melakukannya. Itulah karena dosa tadi. Ikat itu kan bahasa Karona. Idakap begundai, dosa nai, iblis nai, tidak ada kekuatan. Tapi setelah saya mendapatkan firman Tuhan ini, saya bisa lebih berarti lagi dalam hidup. Kehidupan saya bisa lebih teratur. Tapi yang terutama tadi saya mendapatkan kehidupan yang kekal tadi, di mana dalam Tuhan Yesus itu ada terang. Bas terangnya lai tidak, bas terangnya lai jongkang. Dalam terang itu kita tidak tidak meraba-raba. Dalam terang itu kita tidak bisa jatuh, kita bisa melihat mana yang lubang, mana tidak, bisa kita mengelakkannya. Kejenuhan dalam menuju itu tadi hanya awal yang membuat saya bisa mencari Tuhan. Dan terang yang saya dapatkan dari anak tadi, dari Tuhan Yesus tadi, dari Allah tadi, bisa juga menerangi orang di sekitar kita. Orang bisa melihat. Sama seperti orang Samaria tadi, sesudah dia mendengar, mendapatkan, berjumpa dengan Tuhan Yesus tadi, lihat surah-surahnya memberitakan. Dalam hal ini juga, puji Tuhan saya rasakan. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, pertama kali saya bangun pagi-pagi, yang saya Injil itu mama saya. Nah, itu makanya kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus, pasti kita menceritakan. Karena apa? Itulah yang terbaik, itulah yang merubah diriku. Ya seperti biasanya ya, kalau kayak aku pribadi dalam rumah keluarga itu, ya biasanya orang tua masih sepele, tapi kenyataannya dilihatnya dari buahnya, dari perubahan yang dibikin Tuhan Yesus tadi terhadap hidupku, orang itu melihat buahnya, melihat hasilnya. Sama seperti Natal kita ini tadi, seperti 1 Yohanes 1 ayat 10b-nya tadi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan, cukupkannya semua, tidak ada yang kurang. Kalau yang sebelumnya saya itu merasa kurang, KIP kurang, kailah aku begini, mengeluh selalu, mengeluh, tidak bersyukur. Ya mencukupkannya, bukannya kita harus banyak keseluruhannya riba-riba roncah-roncah, enggak. Dicukupkannya, apa yang kita perlukan dicukupkan Tuhan. Disitulah ada perubahan dalam hidupku pribadi. Ya Tuhan itu memang sungguh baik, sangat baik, amat baik. Dia bisa merubah hidupku. Saya bisa menjadi ya bukannya cakap sombong ya, dalam keluarga itu ya bisa jadi berkat, bisa jadi contoh. Ya enak bagian itu cungit tapi itu juga mungkin bisa. Kami 4 sekeluarga, 4 sudah rumah tangga. Saya pribadi yang sudah mengenal Tuhan Yesus, 3 keluarga ini tidak, ini 3 hancur. Rontang kinerja. Puji Tuhan, kami tetap bisa menjadi berkat, menjadi contoh. Dulu awal balik kemari, apa kata sebuyak kita yang 3 ini? Engkau mulih, rasa merah, bodoh-bodoh tanah Jawa dan mulih. Tempat semela orang tua, tapi kenyataannya apa? Angkat topi. Itulah kita yang sudah mengenal Tuhan tadi. Kita bisa lain daripada orang dunia ini. Saya syukuri. Awalnya saya balik, langkah ini balik,
Awalnya saya tidak menerima, tapi kenyataannya sudah sekarang. Elah dalam-dalam di Batandai, maka saya bisa balik ke sini. Ya, mungkin kalau saya bersikeras kemarin tidak balik, ya mungkin tidak. Di sini saya bisa lebih mengenal Tuhan. Jauh-jauh saya ke Jawa, sekolah saya jauh-jauh. Kalau secara dunia sebenarnya rugi. Sudah jauh-jauh banyak dicakapin orang, iya. Bolau Jawa sekolah mengajar banyak tak memulihkan, bangkai sekolah muda ini. Dia terjang dunia cuma dilihatnya. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, saya tidak merasa malu, saya tidak merasa tidak merasa sayang lagi dengan yang sudah semua. Saya bersyukur di mana Tuhan telah menangkap saya, merubah hidup saya, mengangkat saya dari lumpur dosa itu tadi. Ya mungkin dari saudara-saudara semua mungkin ada yang itu tadi ya. Kata hati itu sebenarnya mau ingin lepas tapi tidak sanggup. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah datang sebagai anak, sebagai terang. Nah, sama seperti tadi khotbah siang tadi yang orang lumpuh di danau di kolam Bethesda tadi. Nah, ya udah medunya dia tidak lama kali. Nah, tapi Tuhan tahu ini dia yang dia perlukan. Tuhan tahu dan Tuhan juga tahu apa yang saya butuhkan. Nah, lebih dari yang saya butuhkan pun dicukupkannya, dilakukannya. Ya puji Tuhan, mungkin itu yang bisa saya ceritakan ya. Mungkin tak ada teman-teman lagi yang ada mau cerita. Ya diberi kesempatan. Terima kasih, puji Tuhan, selamat Natal kita semua. Nah, supaya Tuhan Yesus itu tadi bisa kita terima dan merubah hidup kita seperti saya pribadi. Tujuan oras. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari hukuman, dari kematian, dari neraka itu. Berita Natal inilah yang kami mau dengarkan. Terima kasih karena Tuhan sudah datang dan berkarya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Baik yang dicatat dalam Alkitab, juga yang disaksikan di tempat ini. Kami rindu supaya kami semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami keselamatan, mengalami kehidupan itu. Roh Kudus yang menolong kami ketika kami mendengar firman Tuhan di tempat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjadi membaca kerinan. Maka gue kita berenaya dulu ya. Kecuali ibu putar-putar tadi belum kenal dengan saya. Mana ibu putar-putar tadi? Oh ya, orang senang. Yes. Nama saya Lingga, Sinulingga. Ya. Asal saya di dekat daerah ini, nggak jauh. Nanti kalau ibu mau tahu daerah saya, bilangnya sama GMI ya. Baca diri di sana untuk pagi jumpa kita sih. Ya. Sedangkan apa kamu silangan nanya aku? Enggak baik. Aku sebenarnya kelutuk Wenda. 3 waris kemudian itu kami berkah kelutuk Wenda. Mas waris senang kita jumpa ke Jenda, pas hari Natal si pertama Enda. Kami rencana urban Natal Enda lit 33 entah terbaca yang telah menari. Lit Lotepu, lit Sugiwaras, lit Perdomonauli, Tanjung Langkat, Seskala, Kuala. Ini kami pakai spanduk ini di tempat ini. Jadi di sini tanggal 1, nanti tanggal 8 kami di Sugiwaras, tanggal 11 kami di Perdomonauli, Rasraya. Terbalik. Perdomonauli tanggal 8, Sugiwaras tanggal 11. Ya, tanggal 15 ada di Tanjung Langkat, tanggal 25 di Seskala, tanggal 26 di Kuala. Dengan tema yang kami bawa adalah Yesus sudah datang. Dari Alkitabnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Ini pesan Natal tahun ini yang kami doakan, yang kami harapkan bisa didengar oleh sebanyak mungkin orang. Mengapa pesan ini penting? Firman Tuhan sendiri berkata bahwa Yesus sudah datang, aku datang. Saya ingin kita melihat di slide supaya kita bisa lihat. Yesus sudah datang. Ini ayatnya, mungkin ini lebih terang daripada di depan. Mari kita baca lengkap ayat ini. Yohanes 10 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini pesan firman Tuhan di Natal yang kita adakan ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kalau pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Supaya kita bisa membedakan antara pencuri dengan Yesus. Iblis sering disebut sebagai pencuri. Natal memberitakan kepada kita kedatangan Yesus. Berita Natal adalah telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berilah dia nama Yesus, supaya kita tahu Natal itu bicara tentang siapa. Yesus sendiri berkata, aku datang. Ini bukan pandai-pandainya pendeta, bukan. Yesus sendiri berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Karena sudah banyak manusia yang sudah dicuri oleh iblis, yang sudah dibunuh oleh iblis, yang sudah dibinasakan oleh iblis itu. Di gereja saya bilang kepada jemaat, ada 5 yang dibuat oleh iblis. Mungkin hari ini kita bisa dengar juga. Yang pertama, dia menakut-nakuti kita. Sekaligus ini mencuri. Katanya orang kalau pemberani, tapi kalau ketemu dengan kegelapan takut, nakut-nakuti. Ya, biarkan kamu pencaburan ke jamuran, biar itu pendawanan. Kami langit jamur katanya. Kenapa itu? Kenapa? Siapa yang bilang begitu? Dia jadi nenek takut-takutinya. Banyak orang hari ini sudah dicuri, bahkan sudah dibinasakan dan dibunuh. Kita kalau apakah dia mantas melingga, si Raja Holowan, inang tahu ya Raja Holowan, Rajana. Ini nanti kalau toba, dia kalau ada dugong masuk liga itu, ya raja kakin, lu musuh mau liga lah. Tapi dia mencuri masih gak dan biar, lah pede. Berapa orang dari sini nggak pede? Ketemu orang, ya nggak mau lah, kasih kata sambutan, aku nggak lah. Kata sambutan kenapa kok takut? Kita sudah dicuri oleh iblis itu, baik pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, bahkan sudah dicuri harta kita. Ada banyak cerita-cerita kematian itu karena iblis itu merata dari jeda mengatakan dicuri iblis lah nyawanya. Berapa banyak kita hanya ditakut-takuti oleh iblis, dibodoh-bodohin oleh iblis. Ini pekerjaan iblis. Pernah kita dibodoh-bodohin jadi orang bodoh hari ini. Ya, enak lagu terpandai enak latangkah. Kata latangkah itu siapa yang bilang latangkah? B sadar, misalnya latangkah. B2 kan latangkah. Ini sedang saya. Kita udah dibodoh-bodohin. Padahal penelitian itu sangat bagus. Ayo, siapa sini yang pernah sakit DBD? Obatnya yang maju apa? Hah? Sampai 1. Kalau nggak percaya bisa kasih saya coba. Pasti sehat saya. Saya 2 hari lalu kurang dari tepuk ini hari Jumat
demam menggigil, nggak bisa bergerak saya. Ambil selimut 2 lapis masih dingin. Tolong tindihin saya semua, tindihin. Hari Jumat saya masih segar-segar di sini. Selesai PA kami ditutup itu, saya langsung jam. Besoknya ibu belikan sop besar semalam. Segar bukan? Baru sekali, coba 2 kali 3 kali, wah enak kan. Nanti si tangkap, kita dibodoh-bodohin. Hati-hati, ditakut-takutin, dibodoh-bodohin, dibutakan gitu. Iblis itu membutakan. Inilah zaman ini membutakan kita tentang kehidupan ini. Yang paling parah kita dikuasai oleh iblis itu. Baru kita disakiti. Berapa banyak orang sakit hari ini? Itu karena pikirannya dikuasai iblis itu. Makanya Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya punya pengharapan kembali, punya kekuatan, kuasa, wibawa. Hidup itu punya kekuatan, punya kuasa, punya wibawa. Mati itu tidak punya kekuatan. Lihat aja orang-orang yang sudah mati, tidak ada kekuatan mereka. Kita yang hidup ini, kita punya kekuatan, masih bisa mengangkat mimbar ini, masih bisa kita nyanyi, masih bisa kita kerja. Yesus datang, dia katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Karena Yesus tahu, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia dikuasai dari iblis itu. Makanya sebelum kita berjumpa dengan Yesus Kristus, sebenarnya hidup kita di bawah kuasa iblis itu. Hidup kita dibodoh-bodohin, ditakut-takutin, kita dibutakan, bahkan kita dikuasai, kita disakiti. Tapi di dalam berita Natal, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Apakah kita hari ini mau mendengarnya, mau mempercayainya, mau mengikuti Yesus? Bahkan Yesus katakan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan tadi sudah diberitahukan sedikit oleh Pak Tarika. Yang cukup, yang tidak kekurangan. Berkelimpahan itu bukan hanya 1 hari, tapi untuk selama-lamanya. Berkelimpahan berarti dia tidak akan pernah kekurangan dalam hal apapun. Di sinilah kehidupan yang menjadi pengharapan kita. Kehidupan yang dari surga, kehidupan Allah. Hidup yang kekal. Hidup yang baru. Hidup yang baru. Ini sudah lama kita dengar cerita hidup kekal, hidup baru. Tapi mengapa kita sampai hari ini belum memiliki? Saya senang tadi cerita Pak Tarigan, dia sudah memiliki hidup itu. Enggak mesti di Pulau Jawa sana baru ketemu, enggak. Di sini juga bisa ketemu. Mungkin juga malam ini di sini kita bisa memilikinya. Karena Yesus datang. Saya yakin Yesus datang bukan hanya ke Bethlehem pada waktu itu, bukan hanya ke Nazaret, tapi juga dia datang ke tempat ini, di mana kita mau menyambutnya, kita mau menerimanya. Lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang diberitakan itu berarti Tuhan datang dan berbicara kepada kita. Dan kalau dia berbicara, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan? Di mana firman Tuhan diberitakan, Tuhan hadir. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, iman kita timbul di situ. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mempunyainya? Bukan mesti tidak kegeluhan si berikan di batanda, si berikan Yesus naik. Kegeluhan si berkelimpahan yang naik. Nah ini yang mau kita sampaikan dalam berita Natal. Siapakah Yesus sehingga dia bisa memberikan kehidupan ini? Dan itu setiap orang yang bertemu dengan Yesus bisa mengenal. Kita lihat yang kedua. Ini ada peristiwa, kalau kita mengerti ini peristiwa gembala-gembala bertemu Yesus pada saat kelahiran Yesus Kristus. Gembala-gembala yang pada waktu itu sedang menjaga kawanan domba. Pada waktu Yesus lahir, Yesus datang, berita yang mereka dengar adalah jangan takut. Lalu apa katanya? Kata malaikat itu apa? So, aku memberitakan kesukaan besar kepadamu. Apa itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ini loh yang menyelamatkan, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagi gembala-gembala, mereka butuh Kristus, mereka butuh Tuhan. Maka Yesus itu adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, penyelamat yang dijanjikan.
gembala-gembala, kawanan orang miskin yang tidak punya pengharapan masa depan. Hidupnya susah. Mereka jaga ternak mungkin tidak pulang ke rumah. Tapi kabar baik pertama sekali, ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang, mereka lah yang mendapatkan itu. Maka ketika mereka bertemu Yesus, seperti gambar ini, mereka melihatnya, mereka mengakuinya, mereka menceritakan seperti apa yang dikatakan malaikat itu. Lalu mereka pulang dengan sukacita. Amin. Ini yang dimiliki oleh orang-orang yang bertemu dengan Yesus. Kisah gembala-gembala ini bukan asing bagi kita. Tapi mengapa kita tidak memiliki kehidupan itu? Ada sukacita mereka sekalipun pekerjaannya hanya menjaga ternak. Ini pun upahan. Mereka bahagia, mereka senang. Karena mereka sudah menemukan juru selamat, Kristus Tuhan. Saya percaya kalau setiap kita sudah bertemu dengan Yesus, hidup kita pasti akan diubahkan Tuhan. Saya nggak menceritakan tentang dosa mereka, tapi saya percaya kalau Tuhan Yesus menjumpai mereka, dosa itu akan diselesaikan. Sukacita mereka waktu itu adalah waktu mereka melihat Yesus, padahal masih bayi. Yesus masih kecil. Ini pengalaman pertama di Natal. Betapa senangnya mereka melihat Yesus. Siapa Yesus bagi mereka? Kristus Tuhan. Malaikat itu kasih tahu. Karena memang para gembala ini membutuhkan juru selamat. Saya tidak tahu apakah kita hari ini membutuhkan juru selamat. Itu Kristus, itu artinya juru selamat. Juru selamat yang dijanjikan itu Mesias, ini telah lahir bagimu. Iya bagimu. Kalau bagi kita hari ini Yesus datang, saya yakin kita akan diselamatkan. Yang kedua, ini gambar yang kedua. Ini juga kita tahu orang Majus bertemu Yesus. Masih waktu kisah Natal. Yesus seolah-olah lemah kecil, tapi ternyata mereka datang jauh-jauh dari timur, dari Majus ini. Mereka datang butuh beberapa bulan untuk mencari Yesus karena mereka punya keyakinan ini bintang lain daripada yang lain. Kami ini sudah ahli, tapi keahlian kami ini nggak ada artinya. Kayaknya ini nggak bisa dikendalikan. Ini justru dia yang mengendalikan ini. Saudara, pada waktu mereka melihat bintang itulah yang membawa mereka berjalan. Nah, ini bintang ini mengendalikan orang-orang Majus ini. Padahal mereka ahli. Yesuslah yang mereka cari. Dengan bahasa, di manakah dia raja yang baru dilahirkan itu? Bagi orang Majus, Yesus itu adalah raja. Saudara, itu sebabnya ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka menyembahnya, mereka memberikan persembahan yang sangat mahal sekali. Saya nggak ungkit persembahannya, saya ungkit penyembahan mereka, bukan persembahannya. Tapi saya sebutkan lupa pula emas, kemenyan dan mur. Tapi mereka menyembahnya, itu yang menentukan bagaimana mereka betul-betul bertemu dengan Yesus. Mereka kenal itu. Karena ketika mereka tiba di tempat itu, bintang itu juga berhenti di situ. Baru kali ini bintang menguasai manusia, bukan manusia menguasai bintang. Itu sebabnya orang Majus mengakui keahlian mereka itu nggak ada apa-apanya, kepintaran mereka nggak ada apa-apanya. Mereka tahu ada yang lebih hebat, yang raja. Siapakah Yesus bagi orang Majus? Raja. Saya nggak tahu siapakah Yesus bagi kita hari ini. Di gereja tadi saya berkhotbah, Yesus adalah Allah, itu loh, Allah yang mencipta langit dan bumi. Allah yang mempunyai kehidupan, Allah yang memiliki kehidupan. Inilah Yesus, dia datang menjadi manusia, membawa kehidupan itu kepada kita. Yang malam hari ini pun berita ini sampai kepada kita seperti tema ini. Yesus sudah datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Karena ini yang menjadi prioritas pertama Yesus datang ke dunia ini. Ia mau supaya memberikan kehidupan kepada kita. Supaya aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dari segala kelimpahan. Kisah orang Majus 2 sudah cukup meyakinkan. Karena bukti 2 atau 3 orang saksi sudah saksi siapa Yesus. Tadi Pak Tarigan 1 sudah bersaksi. Ya. Kita lihat lagi yang berikutnya.
Untuk apakah Yesus datang? Ini sudah banyak orang yang sudah merasakan, sudah mengalami kedatangan Yesus. Untuk apa Yesus datang? Jelas untuk memberi hidup. Maka itu kita yang ada di sini, apakah kita sudah mempunyainya? Ketika Yesus membuat mujizat, mereka semuanya akan binasa. Kalau mereka tidak memiliki hidup Yesus, bukan nggak perlu mujizat, tapi mujizat itu hanya tanda. Inilah Dia yang memberi hidup itu. Makanya kalau kita mengalami mujizat, jangan berhenti di situ. Teruskan perjalanan kita sampai kita memiliki hidup itu. Karena hidup ini nggak akan pernah berlalu. Ini hidup yang berkelimpah, hidup yang cukup, hidup yang kekal. Kalau mujizat hanya sekali yang terjadi. Ketika kedua kalinya kita minta Tuhan nggak jawab lagi, maka jawab kita. Saya bukan anti mujizat. Boleh, Tuhan juga buat mujizat. Tapi kalau hanya sampai di situ kita berhenti dan kita nggak punya hidup itu, saya khawatir nanti iman kita nggak bisa dibuktikan. Mengaku kita percaya jadi anak Tuhan, tapi hidupnya berantakan, hidupnya tadi hancur. Wah, Tuhan nggak ingin begitu. Supaya orang bisa memiliki hidup itu, tujuan Tuhan sedang adalah untuk memberikan hidup itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Berapa banyak orang di dunia ini sudah memiliki hidup itu. Kita lihat berikutnya. Semua orang yang percaya dan menerima Yesus akan memperoleh hidup kekal, hidup yang berlimpah. Kita yang ada di sini sudah mempunyainya kan? Orang-orang mati sudah memilikinya. Makanya kisahnya dicatat di Alkitab. Gembala-gembala sudah memilikinya, sudah. Hidup mereka nggak lagi dalam keputusasaan, nggak lagi dalam kebinasaan. Sekalipun mereka hanya pekerja ngamen, gembala domba, tapi mereka bisa menikmati hidup mereka. Jangan kita kecewa, aku nggak PNS ini, aku nggak P3 ini, kecewa kan? Enggak. Yang petani bisa bersyukur, yang nelayan bisa bersyukur, yang beternak bisa bersyukur. Kenapa? Karena ada kehidupan yang diberikan Tuhan Yesus yang berkelimpahan, yang cukup. Berikutnya, kisah perjumpaan dengan Yesus. Ini satu gambar di mana dosa mereka diampuni. Di Alkitab banyak dicatat kisah orang-orang yang diampuni Tuhan Yesus dosanya. Karena memang Yesus datang ke dunia ini untuk menghapuskan dosa. Anak manusia datang itu untuk menghapuskan dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Begitu Yesus memberikan hidup yang kekal, dosa itu pun diselesaikan. Inilah iman Kristen yang paling murni. Ketika kita memiliki hidup yang kekal itu, dosa itu pun diselesaikan. Nanti kita dengar ada kisah seorang lagi bagaimana ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dosanya diampuni. Berikutnya, dan juga ketika mereka menjadi anak-anak Allah, malaikat bersorak-sorak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka dijadikan anak-anak Allah. Kalau kita mencatat satu orang saja yang bertobat, yang percaya, sorak-sorak itu. Apalagi kalau kita 60 orang ini semuanya bertobat. Wow, saya kira pesta di surga berhenti sampai akhir bulan 12 nanti. Apakah kita hari ini ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan jadi anak-anak Allah? Dosa kita diampuni. Apakah kita betul-betul hari ini mengakui Yesus sebagai Tuhan, Kristus, Juru Selamat kita? Dia adalah Allah itu. Inilah masing-masing kita boleh menyaksikan. Sekarang saya coba panggilkan ada satu dari Tanjung Langkat, Bapak Timothy ya. Bapak Timothy yang menyaksikan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan dan bagaimana dosanya dihapuskan dan menjadi anak-anak. Kami persilakan. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu.
Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu yang hina ini akan menyampaikan bagaimana hamba-Mu boleh mengenal Tuhan dan menyaksikannya sebagaimana perempuan Samaria itu Tuhan, menyaksikan tentang Engkau. Dan hamba-Mu ini percaya ya Tuhan, malam hari ini pun ada kebangkitan di desa tercinta kami ini waktu ini Tuhan. Oleh karena kami boleh menyaksikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara kasih, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ade Wiro sendiri. Saya sudah berkeluarga. Saya berusia hingga. Saya lahir di Langkat. Ada patah saya itu patah tarikan dekat rumah kami. Ya, jadi saudara kasih, saya minta maaf kalau nggak berbahasa Karo. Untuk warga sendiri nggak berbahasa Karo karena bibir saya bilang bahasa Karo saya pasir-pasir. Daripada kotor nanti los kita ini jadi kerjaan. Jadi saya bahasa Indonesia aja. Jadi saudara-saudara sekasih, mari kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, saudara-saudara kasih, firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang perempuan Samaria yang hidup dalam dosa. Saya boleh katakan dia hidup dalam dosa perzinahan. Karena kita tahu bagaimana tadi Tuhan Yesus berkata, dia sudah mempunyai 5 suami. Bahkan yang ada sama dia saat ini pun bukan suaminya, udah 6. Jadi saudara-saudara kasih, perempuan Samaria ini bukan orang yang tidak tahu firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan, dia tahu Mesias itu ada, dia belajar firman Tuhan. Dan saudara-saudara kasih, saya juga mau menyaksikan siapa saya. Jadi saudara-saudara kasih, saya sudah banyak dengar firman Tuhan dari SMP, SMA, paling nggak ini guru saya di sekolah. Saya sekolah di SMA Negeri 108. Siapa sih di SMA Negeri 108? Pasti jumpa Pak Indah guru PA-nya. Saya sudah banyak dengar firman Tuhan, tapi itu saudara kasih. Sekalipun kita banyak mendengar firman Tuhan, tapi ketika Tuhan Yesus belum ada dalam hati kita, kita akan terus hidup dalam dosa. Saya hidup dalam dosa di perantauan di Kota Batam. Ketika tamat sekolah saya boleh pergi ke Kota Batam. Di situ saya, sekalipun saya sudah mendengar firman Tuhan, saya melupakan Tuhan, saya membelakangi Tuhan, saya hidup dengan cara pikir saya sendiri, saya membelakangi Tuhan, saya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara kasih, saya mau boleh bercerita, saya ini sangat pecandu di pornografi itu, saya suka menontonnya, dan saya juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan istri saya melakukan apa yang hubungan suami istri dengan
dosa yang tidak dapat kita peroleh dari hukum Musa. Artinya bukan dengan kekuatan kita. Saudara terkasih, saya bersyukur sekalipun saya boleh menceritakan ini, mungkin ini kemaluan gitu ya, tapi tidak. Bagaimana perempuan Samaria itu boleh bersuka cita karena dia sudah bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata tadi apa? Panggillah suamimu. Artinya dosamu selesaikan dulu, dia ada sukacita itu. Saya rasa ini inilah berkat Natal yang sesungguhnya ketika kita boleh disadarkan Tuhan tentang dosa kita. Karena banyak di luar sana sekalipun tahu dia itu dosa, dia terus hidup di dalamnya dan melakukannya. Karena itu tadi dia tidak tahu ujung dari dosa itu sangat mengerikan. Saudara kasih, itu maut. Saya sudah mengalaminya dan saya sangat bersyukur Tuhan Yesus boleh menangkap saya kembali dengan firman-Nya. Dan saya puji Tuhan kalau sekarang sudah dikaruniakan dipercayakan seorang anak laki-laki. Saya memberi namanya Timothy West sendiri karena saya percaya anak ini pasti nanti Tuhan pakai untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan saudara kasih, mungkin inilah yang boleh saya bagikan di Natal pada malam hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus itu sudah datang. Apakah Tuhan Yesus itu sudah datang dalam hati kita? Kita bisa merenungkannya pada malam hari ini dan melihat kalau Tuhan Yesus itu sudah ada dalam hati kita, dia akan berbicara kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Bagaimana dia berbicara kepada perempuan Samaria itu, panggillah suamimu. Artinya ininya dosamu, selesaikanlah. Saya rasa ini saudara kasih, saya percaya ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi ya Bapak Timotius sudah bercerita dia punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana dosanya itu bisa diselesaikan. Tuhan sendiri kasih tahu dosanya apa. Dia bersyukur lewat dokter yang menangani masalah mereka. Akhirnya mereka sadar dan mereka datang kepada Tuhan. Bisakah dosa kita diampuni malam ini? Kalau Yesus datang, bisa. Karena dialah yang bisa menghapuskan dosa itu. Ketika ia mati di kayu salib itu, dosa semua manusia itu selesai. Tinggal dia mau datang kepada Yesus, dia mau percaya Yesus, dia mau menerima Yesus atau tidak. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita hari ini. Kita pasti kebanyakan sudah beragama dan kita sudah memiliki iman, tapi apakah sampai kepada kita punya hidup yang kekal itu dan dosa kita sudah diampuni atau sudah menjadi anak-anak Allah? Bagaimana kehidupan anak-anak Allah yang seperti Allah, yang hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan, Immanuel. Para gembala-gembala, orang Majus sudah mengalami itu. Pak Tarigan tadi dan Pak sendiri sudah menceritakan. Adakah lagi yang mau menceritakannya di sini? Inilah Natal yang istimewa. Kita boleh menceritakan pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, karena Yesus sudah datang. Kalau kita disuruh ke surga, mungkin kita nggak ketemu, karena nggak ada jalan ke surga. Tapi kalau dia datang dari surga ke dunia, bisa ketemu, karena kita ada di dunia. Itulah Natal. Kalau dia katakan dia sudah datang dan dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mari kita miliki hidup itu. Saudara, hidup dalam Alkitab ada dua macam. Satu, hidup yang namanya bios. Pernah kita nonton bioskop? Ini orang-orang tua ya. Dulu ada bioskop, sekarang nggak, masih ada bioskop ya. Masih ada, 21 begitu ya. Bioskop. Apa di sana di bioskop? Tontonan film, sandiwara. Hidup bios adalah hidup yang penuh sandiwara. Banyak intriknya, lain di mulut, lain di hatinya. Itu hidup bios, sandiwara. Jangan kita kira yang main di film sandiwara itu rumah dia, enggak. Itu rumah sewaan, rumah pinjaman. Oh, dia buat mobil mewah, wah hebat sekali ya. Utangnya berlimpah itu.
Namanya sandiwara. Hidup kita hari ini kan banyak sandiwara. Di depan mata, wah bagus, cantik, ya rajin. Tapi di belakang, wah kita kalau nggak disuruh nggak bergerak. Kita ini kalau datang ke rumah si A, si B, mungkin di rumah dia berantakan amburadul. Ini namanya hidup apa? Hidup bios. Ini yang mau diselesaikan. Karena Tuhan datang dari surga, memiliki hidup yang benar, hidup yang dari Allah, yang baru. Yang baru itu yang mana? Ini tadi yang lama, yang penuh sandiwara. Ini karena sudah ditakut-takuti iblis, sudah dibodoh-bodohin, sudah dibutakan, sudah disakiti. Ya mau nggak mau sandiwara lah. Tapi Tuhan berikan hidup yang baru, namanya hidup Zoe tulisannya. Zoe itu seperti zoologi, itu adalah di mana kehidupan para binatang yang sebenarnya memang itu makhluk hidup. Kehidupan yang baru yang Tuhan Yesus berikan adalah kehidupan yang sebenarnya, yang berlimpah, yang Allah sendiri berkenan. Kalau istri bersandiwara di depan suami, kayaknya suami nggak begitu senang. Saya tidak tahu kalau suami di sini senang kalau istrinya bersandiwara. Dia Pak nak kata, suka tak pernah katanya. Bukan dia tangan teman banyak. Kata dia kok si mantap bilang anak-anak bukan ini nama ke? Kenapa? Karena nggak ada orang sebenarnya suka sandiwara. Ya mungkin ibu mungkin suka sandiwara ya, karena suka nonton film sandiwara sinetron. Tapi sebenarnya suami-suami tidak mau hidup sandiwara. Istri juga enggak mau sebenarnya. Yang real saja, yang nyata saja. Apalagi Bapa di surga yang tahu segala sesuatu hidup kita. Waktu dia tahu manusia dalam dosa, dalam ikatan iblis, dia datang dari surga ingin memberikan hidup yang sebenarnya itu. Karena ini sudah hilang. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi yang benar itu. Tuhan memberikan hidup yang sebenarnya, hidup sungguh. Inilah yang Tuhan tawarkan. Inilah yang mau kita alami setelah kita pulang dari tempat ini. Jangan sia-siakan Yesus datang. Jangan sia-siakan peristiwa Natal ini. Kita gak butuh makanannya yang sebentar lagi akan kita miliki, tapi besok sudah gak ada lagi. Kita gak butuh banyak hiasan-hiasannya yang hari ini ada, besok ada lagi lebih. Tapi kita sendiri gak punya. Yang Tuhan mau kita punya hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkecukupan, hidup kekal atau hidup baru. Ayo silakan, siapa lagi yang mau nih? Kita masih ada waktu, sudah 15 menit lagi. Atau saya ceritakan yang kedua setelah yang pertama tadi. Saya punya kertas di depan. Apakah saudara sudah terima kertasnya? Mari kita melihat kertas ini. Tadi di layar, sekarang di kertas. Ini kalau saudara-saudara mau menerima hidup yang kekal itu, kuncinya hanya satu, menerima Yesus. Karena dialah hidup itu. Speaker ini nggak bisa hidup. Ini kalau nggak ada sumber hidup, itulah listrik speaker ini. Kalau nggak percaya sanggup dengar suara kita. Tapi begitu tersambung dengan sumber hidup, maka dia hidup. Secara otomatis waktu kita menerima Yesus, kita akan menerima hidup itu. Makanya saya akan pertanyakan, apakah kita sudah mau menerima Yesus? Di sini ada ayatnya, Yohanes 1 ayat 12. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Kita belum dapat semua ya. Angkat tangan saja kalau belum dapat, karena masih banyak kertas ini ya. Ya, sudah tampil juga di layar, bisa lebih lebar. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi siapa yang menerimanya, menerima Yesus, ya seperti di gambar ini, diberinya kuasa. Kata kuasa adalah sebuah kehidupan. Kehidupan yang kekal.
Karena kalau dia hidup, dia punya kuasa. Kalau udah mati, nggak ada kuasanya. Maka Salomo berkata, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena kalau kematian, sekalipun dia singa, orang nggak takut. Ya kecuali singa rimbun, ya orang pasti takut ah. Tapi kalau singa yang sudah mati, orang nggak takut. Lebih baik anjing yang hidup. Kalau anjing yang hidup, dengar suaranya saja kita udah nggak berani. Ih, ada anjingnya, ya kita mundur. Kenapa? Karena anjing yang hidup punya kuasa, ada kekuatannya, gigit dia nanti. Harimau pun gigitnya pendeta. Cuma udah mati. Semua orang, tetapi siapa yang menerimanya, diberinya kuasa. Jadi siapapun kita yang menerima Yesus akan memiliki hidup itu supaya menjadi anak-anak Allah. Mereka yang punya hidup kekal inilah yang disebut anak-anak Allah. Maka kita bisa memastikan apakah kita malam ini sudah memiliki hidup kekal ini, hidup yang berkelimpahan. Karena Natal itu, untuk itulah dia datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ada kuasa. Kuasa untuk apa saja sebagai anak Allah? Untuk mengatasi dosa. Kan bisa atasi dosa. Udah terang tadi lampunya kata Pak Tarigan. Udah bisa, ada lubang, geser. Ada duri, geser. Kalau gelap-gelap, kita mau geser kemana? Ada duri, geser, lubang, separit. Nggak bisa, nggak ada kuasanya. Kita berhenti dosa si A, dosa si B dan lagi. Berarti nggak ada kuasanya. Dulu aku merampok, sekarang udah bertobat, sekarang jadi pencuri. Ya sama aja. Merampok agak kejam, mencuri agak tersembunyi. Lain terkisah di mana? Dulu aku rokok 1 bungkus 1 hari. Sekarang tinggal 1 bungkus katanya. Masih ada itu. Itu bukan bertobat namanya, mengurangi. Kalau mengurangi nanti tambah lagi itu. Biasanya kalau ada kurang ada tambah. Makanya harus putuskan, selesai. Ada kuasa, ada bagi orang yang menerima Yesus. Mengapa? Karena Yesus sendiri ada dalam dirinya, Roh Kudus akan ada dalam dirinya, dan firman Tuhan akan menerangi hidupnya. Dia tahu mana yang benar, dia tidak akan berbuat dosa. Perempuan Samaria yang diceritakan tadi, dia tidak berbuat dosa lagi. Dia malu-malu datang ke sumur itu siang-siang lah supaya ketemu orang, ketemu Yesus, puji Tuhan. Ya, ketemu Yesus, akhirnya dia bertobat, akhirnya dia berani datang kepada orang-orang sekampung dan dia ceritakan, aku sudah bertemu dengan Mesias itu. Ada kuasa, kehidupan yang berani melawan dosa, melawan pencobaan, melawan begu, saudara-saudara. Bisa. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Yesus memberikan contoh banyak dalam Alkitab bagaimana setan-setan dikalahkan. 2000 setan saja di kota Gerasa itu bisa diusir kok. 2000. Di sini berapa baby? Biar para pencetakan sini, biar nih. Hah? Bukan itu? Oh, bukan. Karena mengajar begitu kan, ya jenazahnya guna katanya, berarti dah nak Hah? Iya, janda mencin kali ini. Asal lewat perkuburan kayak masih ujung terang. Wih, giri-giri keringan. Ini lebih baca bentar ini. Percakapan tadi je. Aku naik megati lewat arah Petangan Langkat, mon-mon dalan mon kereta. Ini nak ya mencin janda mencin ini. Waktu aku Pak Rahmat, cina kereta kami, astuti 73 dan sebagainya. Apartemen kami je. Dia dah disebut bang ni angkai ni ku. Ada jadi yakin lah benih ni. Ini belakang kubur ada benih. Kalau dia capek bersama orang benih. Kubur benih, taman aman lah benih. Dan biar nak kalau dah kubur, licin benih gini. Maka dia pulang masuk nangko kereta. Yesus 2000 bagi si seluki biku hendak pinang lepas. Legion mana kelar bantuin. Entah tinggu kai jadi pe, ada lipas kita kegelun si rasa lalap inadai. Hidup kekal ini ada kuasa itu kita bisa mengalahkan. Apalagi yang
bisa kita kalahkan. Dosa, iblis, kejahatan, saya kira bisa diatasi. Ya ketik-ketik nari yang mau nakalah, gak mau terkena nari. Siapa bilang gak bisa? Alkitab banyak mencatat orang-orang yang bertemu Yesus yang kejahatannya luar biasa. Paulus kejahatannya luar biasa. Sebelum dia bertobat terima Yesus, kejahatan itu dia membunuh orang. Anak-anak Tuhan ditangkap dan dipenjarakan karena dibunuh. Tapi akhirnya dia sendiri bertobat dan akhirnya dia mengalahkan Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Dia berikan hidup ini. Yang menerima Yesuslah yang memiliki kuasa itu. Dialah yang disebut anak-anak Allah. Lihat gambar yang berikutnya. Yesus telah menanggung dosa kita. Ini mungkin yang paling berat bagi kita, apalagi anak remaja. Anak remaja hari ini nggak tahu dia ada Yesus yang bisa menanggung dosa. Kalau orang-orang tua mungkin sudah dengar lah. Anak-anak remaja ini mungkin mereka nggak tahu ada Yesus yang bisa menanggung dosa. Dosa itu terasa berat sekali. Anak remaja di sini dosa itu berat nggak ya? Karena ada istilah mereka, dosa itu dorong saja, berarti nggak berat. Bisa dorong saja. Menurut ibu-ibu di sini, bapak-bapak, dosa itu berat nggak? Oh, nggak berdosa, berarti nggak berat. Ya. Anak remaja, dosa itu berat nggak? Ilah kita dari sendiri gini, udah ditakut-takuti, udah dibutakan, dibodoh-bodohin kita ini. Gambar ini kita perhatikan. Bagaimana sakitnya orang ini memikul dosanya, tapi bisa lepas karena Yesus Kristus. Yesus memberi kelegaan. Matius 11 ayat 28 dia berkata, marilah kamu hendaknya aku kamu silakan dengan terang. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan. Kalau malam hari ini kita datang kepada Yesus, dosa ini bisa diselesaikan. Gambar yang ketiga, ini milik Kristus. Bagi orang-orang yang percaya menerima Yesus, maka bukan saja dosanya selesai, maka iblis tidak berhak lagi memerintah dalam hati orang percaya. Iblis tidak punya kuasa. Iblis tidak punya hak lagi memerintah hidup anak-anak Tuhan yang sudah jadi milik Kristus, yang sudah diampuni, yang sudah menjadi anak-anak Allah. Ini iman kita. Ini yang mau kita miliki sebagai orang Kristen, yang namanya kita milik Kristus. Gereja itu artinya milik Kristus. Ya. Yang terakhir, apa yang terjadi kalau kita menerima Yesus? Ia akan bersama Yesus selamanya sampai di surga. Tuhan Yesus bisa bawa kita ke surga, ditunjukkan jalan ke surga itu, karena memang Dia datang dari surga. Inilah Natal yang kita dengarkan. Inilah Natal yang kita ketahui, yang kita pahami malam ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menerima Yesus? Kalau kita menerima Yesus, kita punya kuasa itu sebagai anak Allah. Dosa kita diselesaikan. Iblis tidak punya kuasa lagi atas kita, dan kita memiliki jalan ke surga itu. Tuhan Yesus menjamin kita, karena hidupnya telah diberikannya sebagai jaminan itu. Untuk itulah Dia datang ke dunia, supaya Dia bisa memberikan jaminan itu, dan kita yang percaya menerimanya, kita memiliki hidup yang berlimpah. Ya, saya kira ini saja firman Tuhan untuk hari ini. Saya ingin kita gambar yang terakhir tadi dari slide. Tadi belum dibuka. Kalau ada di antara kita yang malam hari ini sudah mendengar firman ini, Yesus sudah datang, dan Ia datang untuk memberi kita hidup itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mari kita pergunakan kesempatan ini bersama Yesus selamanya. Dimanapun kita berada, umur berapapun kita, Tuhan memberikan jaminannya kepada kita. Ia mau menyertai kita. Ia mau bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Peristiwanya di Natal sudah disampaikan.
Berilah dia nama Yesus, karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Supaya genaplah firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, bersama Yesus selalu. Apakah kita malam hari ini sudah bersama-sama dengan Yesus? Boleh angkat tangan yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Sudah punya hidup untuk kali ini ya? Harus berani saksikan ini. Saya minta nanti maju ke depan nanti menyaksikannya ya. Coba sekali lagi, mana tadi? Ini jadi berkurang. Oke, bagus ya. Bagus. Boleh ada satu orang yang menyaksikannya, gak usah lama-lama, singkat saja. Sebelum saya tutup, oh silakan. Ya, mungkin bahasa kupe campur-campur ya, Beban, bahasa karo Krina, payah, oke. Iya, aku latar belakang bas keluarga kami, lead penyembahan kami, ibas berhala. Jadi keluarga kami lead waktuna, maka kami menyembahku gana-gana handai di bata kami. Tapi ibas sadekrina, adik kita manusia dan kita arban bajuta. Tapi kami ibas keturunan nenek moyang lah nih kan, lead ibahan baju untuk dibatandai. Jadi kami arban baju dibata. Jadi akibat ibas penyembahan dibata silapas dai, lid akibat nabas aku sadaya yang pertama lebih ibu takkan iblis dai aku karena hidup ini. Jadi pada waktu aku masih remaja SMA, aku nggak yakin kalau anak SMA itu bisa mati gitu. Hidup di dalam dosa, ke gereja juga, tapi sadar pengertian sidang dai, libas aku. Baci pagi waktu kemudian, mungkin aku lebih dewasa, aku bisa bertobat, aku bisa punya keputusan untuk ambil keputusan terima Yesus bagi. Perban aku pergi kata di bata, lid ngekebiaran bas pusuku, maka mati kali aku pun rakandai mainanna. Tapi sadar si sadandai kuangkai perban akibat berhalandai. Prinsip si lah mungkin mati andai pasti rah nalaku bas di batanari. Ibu tak kena aku maka erbahanca maka laku darah di batandai. Jadi sadar, si sadanarika, aku merasa aku enggak diperhatikan orang tuaku. Aku enggak disayangi gitu, karena aku bapakku cepat meninggal dan aku hidup sama nenek. Mamaku cari bekerja gitu ya, dia berjualan, jadi kami tinggal sama nenek kami di rumah kami gitu. Jadi di dalam hal itu aku merasakan aku nggak dikasihi. Sementara kalau mamaku itu pulang, aku masih kelas SD gitu pun kemarin, kita tahu dendeng ya. Kalau daerah kami Gubuk sana, saya dari Gubuk. Kalau dendeng itu, kalau ketemu gitu dia peluk, dia kalau di sini temtengnya. Kalau kami di sana dendeng katanya. Dendeng kami sebagai perban. Kelak menangkap nama aku. Tapi itu pun nggak kulihat kalau orang tuaku ini mengasihiku gitu. Dan itu pasti karena kegelapan itu. Nah, kudarami kekelengan si baci kelengi aku. Kekelengan yang seusia dengan aku. Aku banyak dominan bergaul dengan laki-laki, tapi bukan dalam tanda kutip berpacaran, karena aku sering lebih lebih senang berteman dengan laki-laki itu karena mereka nggak suka gosip. Saya memang nggak begitu suka dulu-dulunya juga dengan hal itu gitu. Jadi dua hal ini yang dibutakan oleh kegelapan itu, saya merasa saya kurang dikasihi dan nggak mungkin pada usia muda mati. Nah, tiba suatu hari kejadian ini nyata. Ada yang meninggal seusia saya.
3:16 mungkin kita semua tahu ya, karena begitu besar kasih Allah. Jadi ketika kami diperdengarkan firman Tuhan itu, saya ditanya, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Jadi aku jawab, ya pasti percaya, karena aku yakin yang menciptakan langit bumi ini ada. Nah, sebatas itu saja cuman pengertianku ketika itu. Nah, ketika belajar lebih banyak lagi, ternyata kalau aku percaya kepada Yesus, ternyata aku bisa memiliki hidup yang kekal, nggak ke neraka itu. Jadi singkat ceritanya, satu hari akibat kematian yang seusia dengan saya itu, 3 hari saya nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur malam karena saya takut kalau hari ini saya tidur, besok nggak bangun berarti saya ke neraka. Itu tetap ada di dalam pikiranku. Upah dosa adalah maut itu menjadi sering berbicara seperti itu. Nah, saya sharing dengan kakak saya, mama saya juga kemarin itu sudah mudah kegeluh si rasa lalandai lebih ditandai na di bata bagi. Jadi sungguh niya, kamu pernah nggak bagi aku ini? Ading mo bagi bas kamu, belajarlah kepada Yesus gitu ya. Jadi saya menjumpai pendeta kami dulu di Kabanjahe. Saya bilang, Bu, saya takut mati. Kenapa? Karena kalau saya mati pasti saya masuk neraka. Gitu. Ya, kenapa kamu bilang gitu? Karena saya tahu hari ini saya orang berdosa. Ya, ketika itu saya menerima firman Tuhan, dan satu juga ada yang dibutakan oleh iblis tadi bagi saya. Dosa saya itu tidak akan diampuni Tuhan karena banyaknya gitu ya. Karena saya sekalipun seperti saya katakan tadi, saya merasakan kurang kasih sayang. Untuk sekolah, mama saya itu memang mempersiapkan semuanya gitu ya. Kalau saya bilang saya les ini, diizinkan semua, dan dia nggak pernah hitung-hitungan masalah berapa uang lesmu gitu, enggak. Artinya diberi kebebasan untuk mempergunakan materi untuk les gitu. Jadi di dalam uang les ini saya sering curi gitu ya. Saya bilang saya satu mata pelajaran itu saya minta 2 kali. Saya les ini mak, saya les ini mak. Jadi saya sering menipu orang tua saya di dalam hal ini. Dan saya mencuri juga uang mama saya itu lewat itu gitu. Jadi hal itu membuat saya kayaknya banyak kali dosaku sama mamaku gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, dibutakan iblis itu. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus itu mengampuni dosamu yang banyak itu gitu. Nah, jadi ketika itu ada firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 18 gitu ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, ia akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kusumba, ia akan sekalipun merah seperti kain kusumba, ia akan putih seperti kapas gitu ya. Itulah intinya gitu. Jadi ketika firman Tuhan ini dibagikan ke saya, hati saya wah gitu. Ternyata Tuhan Yesus itu sangat baik. Kalau dulu satu lagi yang menghalangi saya untuk bisa menerima Tuhan Yesus, kalau saya nanti terima Tuhan Yesus, saya nggak akan bisa berbuat dosa. Karena saya dulu waktu remajanya itu saya suka traveling ya. Saya suka mendaki Gunung Sibaya itu, mungkin setiap minggu saya bisa naik. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau sudah mengerti pergaulan yang demikian, saya hidupnya mungkin kalau saya tadi nggak dipanggil bertemu dengan Tuhan Yesus, mungkin saya nggak akan ada gunanya gitu. Karena kayaknya saya membuat diri saya ini hanya untuk apa yang saya rasa pengen lakukan itu saja, demikian. Jadi ketika kehidupan yang seperti itu ya, itu juga membuat saya, kalau saya terima Tuhan Yesus, siapa nanti temanku? Pasti aku nggak punya teman yang seperti yang sekarang gitu. Ya, singkat ceritanya ketika saya menerima Tuhan Yesus, hidup yang tadinya saya merasa tidak dikasihi, pengertian yang seusia saya itu nggak bisa mati, saya diubahkan Tuhan ya. Saya bersyukur sekali ketika itu saya merasa bahwa memang benarlah Tuhan itu sungguh mengasihi saya. Saya yang tadinya seharusnya menjadi orang yang nggak
saya nikmati. Jadi alangkah bersyukurnya ya ketika bertemu dengan Tuhan, punya pengalaman sendiri dengan Tuhan tadi gitu. Jadi kalau hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Yesus sudah datang, ya marilah bertemulah dengan Dia, cari Dia supaya kita juga bisa mengalami hidup yang berkelimpahan tadi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ini begitu. Nanti kalau selesai kita acara ini mau tanyakan kembali apa tadi Pak Tarigan itu suami istri mereka. Nah, kok bisa begitu? Nanti yang ada pasangannya di sini diskusi sama-sama boleh. Kalau Pak Sudir yang tadi nggak ikut nyonyanya ya, nah, karena anak mereka masih kecil. Ya cuaca kan dingin ya. Kita bersyukur juga loh malam ini nggak hujan. Lampu ya 3 hari kan kemudian tiap hari nggak ada suara bering itu udah, nggak ada bering suara itu ya udah. Tapi beri enda beri ibadah kita kesempatan bikin kata ibadah yang puji Tuhan lah. Ya ada tanggal pagi kami di Pakuan Nauni selayang masuk bar. Jadi si tonton juga di Batadai naikkan surah-surahna banci jadi man banta beri enda jadi manekalaka pagi jadi jauh betul ya. Amin. Amin. Menurut jadwal waktu si pesan kami gue keri waktunya. 9:30 kita belum acara ini. Kami mulai agak terlambat. Tapi harus ditunggu jam 9:30 ini. Tonton kita jadi kali ini kesadaran benar kan sekali ibu sendiri kan itu kita pertonton terakhir kali. Kita tonton deh. Dipuji kami kan Tuhan. Berkitakan kau silahkan juga kalau ada itu. Man kami sekali. Dan kami surga nari ke dunia ini. Guna jumpai kami. Beri enda si maskuta enda berikan oleh Tuhan. Tuhan maskuta enda te. Lik terjadi kegeluhan si tutu segar kering-kering kegeluhan si baru si uga sikap kendu berikan dulu surga nari makan. Tiga-tiga teman kami sebelum nurikan uga perjumpaan ras Tuhan. Ras uga kegeluhan si baru guna nami. Malam hati kami mukjizat. Tuhan bahanlah kerina kami perpulungan enda datkan kegeluhan si berikan dulu ada pertonton kami Tuhan muncul karena cuaca si berikan dulu si menghuliman kami kata muncul kami karena tiga teman kami si ditaruhkan pas ingat enda begitu tiga anak-anak Tuhan si bersikap ingat enda kerinana jadi pangan dari pansipan kami bancika kali pantai ras-ras akan muncul kami karena saya tekannya Tuhan, saya dapat bermusuh anak-anak Tuhan. Adik-adik siramul kami masih nari, kami terus menemani kami. Bahanlah dalam malam hati kami datang perjumpaan dengan Tuhan. Ada bagi kami kata nilai Tuhan, bahanlah indah jadi sebelum kami sekala. Kasih bagian dari sinurus kunca. Kami nanti kami lah dari sempat ngerana, tapi kasih bagian dari sinurus kunca. Maka turi ukur kami, malam hati kami akan kami tujuan sudah bersekali. Bersegelar Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nanti kita sudah lagu jika hari ibu untuk saya. Yesus sudah datang. Mari ras-ras kita rende si akhiri ke batinta eda, batinata eda. Mari si puji Tuhan Yesus sudah datang. Apa yang kamu katakan? Jadi boleh kita dari jendelari si ingat Tuhan Yesus naik ia guna kita, guna selamatkan kita ibas dosa hari. Ia guna pelimbarui kita si dosa banci jadi baru ibas Tuhan Yesus. Mari sediakan lagu enda. Yesus sudah
dosa, untuk mengubahkan hidup kami menjadi baru, supaya kami tahu bagaimana kami memuji Tuhan, bagaimana kami menyembah Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami mendengarkan suara Tuhan. Kalau Yesus datang, supaya kami memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Biarlah kami yang mendengarkan kabar baik malam ini boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yang hadir di sini Tuhan, kami rindu punya iman yang sama kepada Yesus Juru Selamat kami. Biarlah kami boleh meyakini Engkau yang sudah mengampuni dosa kami, Engkau yang membebaskan kami dari kuasa kegelapan, Engkau yang menjadikan kami baru. Kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan meneruskan perkataan ini dalam tiap-tiap kami, supaya sungguh malam hari ini kami mengalami perubahan dalam hidup kami. Kami boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah alasan kami untuk menerima Engkau, memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau Tuhan yang datang memberikan kami hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan sudah berbicara bagi kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita untuk mengakhiri tahun 2024 ini. Kami akan memasuki tahun yang baru. Ada banyak hal yang akan terjadi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang akan menyertai, melindungi dan memeliharakan kami. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang boleh menuntun kami tiap-tiap hari. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Damai sejahtera Allah itulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami. Kepadamu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bisa juga dibagikan, bisa kita diskusi, bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Bujur, ulala, dan koordinasi, mas ingin Anda, Tuhan Kudus Yesus.